kembali lagi di video saya Belajar dengan Raffi. Belajar suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Rizwansyah dari kelas 10-2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan, konsep, dan prinsip dari geografi. Mari kita lanjut ke videonya. Yang pertama, konsep geografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep geografi. Apa sih itu konsep geografi? Nah, konsep geografi adalah cara memandang geografi terhadap bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan manusia, dan bukan sebagai suatu cara untuk menginventarisasi fenomena yang tersebar di permukaan bumi. Nah, konsep geografi terbagi menjadi 10. Nah, di sini saya telah membuat akronim yaitu laki kerja mapan. Nah, di situ ada 10-10-nya udah saya masukin. Jadi ada lokasi, jarak, terus interaksi, lalu ada keterkaitan antar ruang, ada keterjangkauan, ada juga morfologi, aglomerasi, pola, dan diferensiasi area serta nilai guna. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Pahami nih. Nah, yang pertama atau yang nomor satu adalah konsep lokasi. Apa sih konsep lokasi itu? Nah, konsep lokasi adalah konsep geografi yang membahas tentang letak atau posisi suatu objek. Nah, konsep lokasi ini dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, lokasi absolut adalah suatu lokasi yang ditentukan atau dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya ya. Nah, kalau lokasi relatif itu dilihat dari daerah yang berada di sekitarnya atau lingkungannya. Jadi begini loh. Misalkan kalau contoh ya, lokasi absolut. Lokasi absolut itu contohnya lokasi Pulau Bali di dalam peta, garis bujurnya berapa, garis lintangnya berapa. Nah, tapi kalau lokasi relatif itu kayak misalkan ada 3 rumah bersebelahan, rumah 1, rumah 2, rumah 3. Nah, rumah 1 ini jika ditanya rumah 2 lokasinya di mana, itu ada di sebelah kanan rumah 1. Tetapi kalau yang rumah 3 yang ditanya, itu lokasinya ada di sebelah mana? Pasti dijawabnya ada di sebelah kiri rumahnya, rumah 3 ini, rumahnya dia gitu loh. Jadi relatif. Tergantung kita nanyanya ke siapa, tergantung pandangnya dari siapa, tergantung letak dari lingkungannya gitu loh. Nah, yang kedua adalah konsep jarak. Nah, apa sih jarak itu? Nah, jarak dalam geografi adalah suatu ruang yang menghubungkan dua objek atau dua lokasi. Nah, dalam jarak sama juga kayak lokasi tadi, dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif ya. Nah, jarak mutlak adalah jarak yang ditentukan melalui garis angin atau yang sudah ditentukan di peta ya. Kayak berapa meter, berapa kilometer, itu udah tok segitu ya. Nah, tapi jarak relatif ini adalah sama kayak tadi lokasi relatif, yaitu pandangan ya, dari pandangan seseorang yang berbeda-beda. Nah, bisa jarak yang dipandangnya melalui jam atau waktu tempuh, ada juga jarak yang dipengaruhinya oleh biaya gitu, biaya menuju lokasi tersebut. Itu jadi relatif, pasti semuanya beda-beda, semuanya nggak mungkin sama. Kayak misalkan gini nih, kayak tadi ya, jarak yang mutlak itu misalkan kayak jarak dari kota Jakarta ke kota Yogyakarta itu berapa kilometer. Nah, itu udah pasti tok segitu. Tapi kalau relatif, kayak misalkan gini, dari Jakarta ke Palembang itu berapa jam. Nah, tergantung kan, tergantung dia naik apa, tergantung dia berhenti dulu atau enggak di dalam perjalanannya, tergantung juga ada kendala apa aja di jalan. Nah gitu, itu jadi relatif. Jarak itu sangat relatif kalau yang menurut pandangan orang masing-masing itu ya. Misalkan jarak menurut orang si A ini loh, jarak ke Palembang itu cuma 5 jam. Tapi
menurut yang si B, jarak ke Palembang itu bisa sampai 8 jam. Nah, itu kan karena perbedaan lokasi lagi ya. Nah, itu dia. Jadi jarak relatif. Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah konsep interaksi. Apa sih interaksi itu? Nah, interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, wilayah pegunungan dengan wilayah pantai. Nah, orang-orang pantai sangat membutuhkan sayuran-sayuran yang terdapat di pegunungan, sehingga orang-orang pegunungan menyuplai sayuran-sayuran atau buah-buahan ke daerah pantai. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang berada di pegunungan sangat membutuhkan makanan-makanan seperti ikan atau hasil laut lainnya yang berada di pantai. Nah, jadi orang-orang yang berada di pantai itu menyuplai ikan, kerang, kepiting, lobster, dan hasil laut lainnya kepada orang-orang yang berada di pegunungan. Nah, seperti itu. Nah, konsep yang keempat adalah keterkaitan antar ruang. Apa sih keterkaitan antar ruang itu? Keterkaitan antar ruang adalah menunjukkan hubungan dari lokasi yang satu dengan lokasi lainnya, gitu loh. Nah, misalkan seperti ini. Kayak di Bogor. Di Bogor terjadi hujan deras banget sampai banjir. Nah, tetapi yang kena dampaknya DKI Jakarta juga karena satu aliran sungai gitu loh, dari yang Bogor ke Jakarta. Jadi di Jakarta banjir juga gitu loh. Nah, yang kelima adalah konsep keterjangkauan. Keterjangkauan adalah suatu tingkat kemudahan untuk mencapai suatu objek atau lokasi yang ditentukan dengan letak atau bentuk geografisnya. Nah, contohnya ya, misalkan kayak dari Jakarta mau ke Bandung. Nah, itu kalau orang-orang DKI Jakarta mungkin mikirnya cenderung lebih terjangkau gitu loh, daripada orang yang berada di Sumatera Barat pengen ke Bandung gitu loh. Karena beda pulau kan, udah susah, nggak terjangkau seperti itu. Jadi keterjangkauan itu sifatnya relatif berdasarkan letak geografis dari suatu wilayah dengan wilayah atau objek yang dituju itu. Nah, yang keenam ada morfologi. Apa sih konsep morfologi itu? Ya, morfologi itu ya Anda tahu sendiri, morfologi itu adalah perwujudan atau bentuk ya, bentuk suatu dataran bumi kalau di geografi. Tuh. Nah, contohnya adalah misalkan di pegunungan, banyaknya itu pohon-pohon teh atau pohon-pohon sayuran gitu-gitu loh. Nah, kalau di dekat pantai itu biasanya kurang banyak tanaman-tanaman, adanya cuma pasir dan pohon kelapa. Nah, kalau di gurun beda lagi. Nah, kalau di gurun itu ada kaktus, bentuknya itu banyak padang pasir dan nggak ada air, jarang air gitu-gitu loh. Nah, itu yang disebut konsep morfologi. Nah, konsep yang ketujuh adalah aglomerasi. Apa sih aglomerasi itu? Nah, aglomerasi adalah persebaran suatu wilayah yang cenderung bersifat mengelompok. Nah, contohnya seperti ini. Kayak ada perumahan elit atau wilayah elit, dan ada juga wilayah kumuh atau perumahan kumuh. Nah, kalau wilayah elit itu biasanya di daerah mana sih? Biasanya kan ada di daerah Pondok Indah atau di Permata Hijau. Sedangkan yang perumahan atau lingkungan kumuh itu biasanya ada di bantaran Kali Ciliwung atau di sekitaran Manggarai, daerah Manggarai gitu-gitu loh. Nah, yang kedelapan adalah konsep pola. Apa sih pola itu? Nah, pola adalah suatu susunan atau penyebaran fenomena pada permukaan bumi ini ya. Diketahui sendiri pola itu adalah kayak sesuatu yang berulang gitu loh, sama semuanya. Seperti kalau contohnya itu seperti pergunungan, perbukitan gitu-gitu loh. Nah, pola juga bisa
disebabkan oleh manusia gitu. Misalkan manusia bangun rumah di sekitaran pantai. Nah, polanya itu pasti mengelilingi pesisir pantai tersebut kan. Nah, beda sama yang di pegunungan. Di pegunungan itu pola rumahnya itu jarang-jarang ya. Satu rumah nanti setelah 10 meter atau 20 meter baru ada satu rumah lagi. Lalu setelah 20 meter lagi ada satu rumah lagi, begitu polanya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, konsep yang 9 adalah diferensiasi area atau perbedaan-perbedaan atau keunikan-keunikan tersendiri pada suatu wilayah. Nah, contohnya seperti kalau daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi itu menghasilkan buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, sedangkan di daerah dataran rendah itu menghasilkannya padi, jagung atau serealia lainnya. Nah, seperti itulah yang disebut diferensiasi area atau keunikannya sendiri-sendiri, keunikannya wilayahnya masing-masing menghasilkan apa saja atau bentuknya seperti apa gitu-gitu. Nah, konsep yang terakhir atau yang ke-10 adalah konsep nilai guna. Apa sih konsep nilai guna itu? Nah, nilai guna adalah suatu kelebihan atau kemampuan yang dimiliki oleh suatu wilayah lalu dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Jadi satu objek beberapa pihak gitu loh. Nah, contohnya seperti wilayah laut atau pantai, pesisir pantai ya. Bagi nelayan, laut itu tempat ngambil ikan-ikan buat dijual kembali. Lalu buat peternak ikan, laut itu tempat buat tambak ikannya atau ternakin ikannya. Nah, buat para wisatawan, laut itu adalah suatu objek pariwisata, gitu-gitu loh. Jadi satu tempat tapi manfaatnya banyak oleh beberapa pihak yang memanfaatkan tempat tersebut. Beda-beda. Nah, kita lanjut ke pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi itu apa sih? Mengapa kita harus mempelajarinya dalam pembelajaran geografi ini? Nah, jadi gini, pendekatan geografi itu adalah suatu metode yang mempermudah kita dalam menganalisa atau mentelaah atau mengobservasi suatu fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Nah, serta juga dapat mempermudahkan kita dalam menganalisa interaksi manusia dengan lingkungannya gitu loh. Jadi kalau kita mempelajari geografi itu kita harus paham dulu dengan pendekatannya agar kita lebih mudah dalam mempelajari dan memahami geografi. Nah, pendekatan geografi sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Nah, ketiga pendekatan tersebut memiliki perbedaannya sendiri-sendiri atau masing-masing ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah keruangan. Keruangan itu terdiri dari suatu fenomena dan wilayahnya. Nah, yang kedua ada kelingkungan. Kelingkungan itu terdiri dari fenomenanya, lalu manusia dan wilayahnya. Jadi yang kelingkungan ini disebabkan oleh manusia gitu loh. Nah, lalu ada lagi yang kewilayahan. Kewilayahan itu adalah manusia, fenomenanya, lalu wilayahnya. Kok sama kayak yang tadi kelingkungan, namun yang kewilayahan ini yaitu wilayahnya ada 2. Jadi seperti terdampak gitu loh, ikut terdampak atas fenomena yang terjadi yang disebabkan oleh manusia tersebut gitu. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah berita. Nah, seperti yang tadi saya bilang, nanti di akhir saya membaca berita, saya berikan waktu 5 detik untuk pemirsa semua menelaah dan menyimpulkan berita itu termasuk ke dalam pendekatan yang mana. Seperti itu. Lalu saya akan memberikan jawaban yang benarnya. Oke. Nah, di sini saya akan membacakan suatu berita tersebut. Puluhan rumah warga di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dilaporkan rusak akibat gempa Sukabumi. Berdasarkan data sementara, terdapat 5 rumah warga rusak berat.
50 rumah rusak sedang, dan 38 rumah rusak ringan dari 5 kampung di desa tersebut. Yang terdampak data sementara terjadi di RW 4 sampai RW 10, kata Sekretaris Desa atau Sekdes Purwabakti Wahyu. Dikonfirmasi Selasa 23/2020. Nah, setelah saya bacakan berita yang tadi, menurut kalian semua itu termasuk ke pendekatan yang mana ya? Nah, bagi semua yang menjawab ke lingkungan, kalian benar. Kenapa termasuknya ke dalam pendekatan ke lingkungan? Karena di situ ada manusia, ada fenomena, dan ada wilayahnya. Itu manusianya di situ memang tidak disebutkan sebagai penyebab suatu fenomena tersebut, tapi manusia di situ menjadi korban, yaitu rumahnya pada hancur karena terkena gempa. Jadi gitu. Nah, kita sampai kepada materi yang terakhir, yaitu prinsip geografi. Nah, prinsip geografi adalah prinsip yang dijadikan landasan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang berada di lingkungan kita di bumi secara geografi. Nah, prinsip geografi tersendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada persebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Nah, seperti yang tadi telah kita bicarakan di awal, di sini saya akan memberikan suatu narasi atau teks berita lagi. Nanti kalian semua saya berikan waktu untuk menjawab. Nah, jadi ini berita ini termasuknya ke prinsip yang mana sih gitu loh. Nah, langsung kita ke beritanya. Nah, di sini saya akan membacakan beritanya. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, M. Insaf, menyatakan ada 56 RT tergenang banjir akibat hujan yang terjadi di ibu kota pada Minggu 5 Oktober 2020 malam. Menurut dia, puluhan RT tersebut tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Akibat banjir, sebanyak 257 orang mengungsi di Musola Al-Makmuriyah, Kelurahan Cilandak Timur, dan Masjid Al-Makmur, Kelurahan Pejaten Timur. Banjir tersebar di 23 RT di Jakarta Selatan, 31 RT di Jakarta Timur, dan 2 RT di Jakarta Barat, kata Insaf dihubungi liputan6.com Senin 5/10/2020. Ia menyatakan terdapat 2 RT dengan ketinggian air banjir lebih dari 150 cm dan 6 RT ketinggian 71 sampai 150 cm di Jakarta Selatan. Lalu ada 16 RT dengan ketinggian 71 sampai 150 cm di Jakarta Timur. Nah, setelah saya bacakan beritanya, menurut Anda itu masuknya ke prinsip yang mana sih? Nah, bagi Anda yang menjawab korologi, Anda benar. Nah, jadi kenapa termasuk ke dalam prinsip geografi yang korologi? Karena di dalam berita tersebut tersebutkan lengkap. Nah, korologi sendiri itu artinya gabungan dari ketiga prinsip yang sebelumnya gitu loh. Nah, kenapa saya bilang lengkap? Karena di sini ada pertama distribusi, yaitu ada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat terjadi banjirnya. Nah, lalu ada interrelasi atau sebab akibat. Nah, di sini ada tulisan 56 RT tergenang banjir akibat hujan yang terjadi di ibu kota. Nah, jadi banjir tersebut terjadi karena hujan gitu. Nah, yang terakhir yaitu deskripsi. Deskripsi itu menjelaskan secara rinci ya. Nah, di sini ada M. Insaf menyatakan ada 56 RT tergenang banjir. Lalu ada lagi 257 orang mengungsi di musola. Nah, gitu.
ada 23 RT di Jakarta Selatan, 31 RT di Jakarta Timur, dan 2 RT di Jakarta Barat. Nah, jadi kayak sangat merinci gitu. Beritanya itu rinci menjelaskan secara deskripsi. Gitu. Jadi ada semua deskripsi, interrelasi, dan penyebaran. Gitu loh. Jadi, udah ngerti kan sekarang? Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai pendekatan, konsep, dan prinsip geografi. Nah, semoga yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan membuat wawasan Anda lebih luas. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Belajar dengan Raffi. Belajar suka-suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.